Berbicara tentang penyakit, yang terlintas di bayangan Anda mungkin penyakit-penyakit seperti flu, diabetes, kanker, serangan jantung, dan sebagainya. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang mengalami penyakit tak biasa. Dalam artian, penyakit-penyakit tersebut sangat jarang terjadi dan gejala yang ditimbulkannya tak jarang membuat siapapun yang melihatnya terheran-heran. Aneh tapi nyata. Mungkin itulah pernyataan yang bisa menggambarkan macam-macam penyakit aneh tersebut. Berikut 5 penyakit langka di dunia. Exploding Head Syndrome. Jika diterjemahkan, Exploding Head Syndrome berarti sindrom kepala meledak. Sesuai dengan namanya, penyakit aneh ini memang membuat penderitanya mengalami sensasi kaget, utamanya malam hari saat tidur dan terbangun secara tiba-tiba akibat mendengar suara yang muncul di kepalanya. Suara tersebut dirasa sangat keras, bagaikan bom yang meledak atau suara pistol. Exploding Head Syndrome disebabkan oleh adanya kesalahan proses shutdown otak ketika tidur. Sayangnya, belum ada obat khusus yang bisa benar-benar menyembuhkan penyakit kepala meledak ini. Namun, penderita bisa mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meminimalisir ledakan. Penyakit Fields. Fields adalah nama sebuah penyakit langka yang pernah terjadi di dunia ini. Dikatakan sebagai penyakit langka karena penyakit aneh yang satu ini baru dialami oleh sepasang anak kembar asal Wales bernama Catherine Fields dan Christine Fields. Itulah sebabnya mengapa penyakit ini disebut sebagai penyakit Fields. Belum memiliki nama medis, namun dokter menganggap penyakit ini sebagai penyakit saraf dan otot atau neuromuskular. Oleh karena penyakit Fields menyebabkan penderitanya mengalami kemerosotan otot tubuh yang mana kondisi ini lambat laun malah bertambah buruk. Progeria. Progeria adalah penyakit aneh berupa terjadinya penuaan dini pada seseorang. Seseorang sudah pasti akan menua. Namun, apa jadinya jika proses penuaan tersebut terjadi bahkan ketika orang tersebut masih berusia balita sekitar 2-5 tahun? Kondisi inilah yang disebut sebagai progeria atau nama lainnya Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome 3. Adanya kelainan genetik diduga kuat menjadi penyebab progeria ini. Sejarah mencatat hanya ada 48 anak yang berhasil bertahan hidup hingga usia dewasa dalam kondisi ini. Sementara sisanya hanya mampu bertahan hidup hingga usia 13 tahun. Stuntman disease. Stuntman disease yang dalam dunia medis dikenal sebagai fibrodysplasia ossificans progressiva atau FOP ini adalah kondisi di mana muncul tulang baru di sejumlah area tubuh yang seharusnya tidak ditubuhi tulang, seperti ligamen, tendon, otot, dan beberapa jaringan ikat. Penyakit langka yang satu ini disebabkan oleh aktivitas mutasi genetik yang terjadi di dalam sistem kekebalan tubuh ketika proses pemulihan cedera. FOP atau Stuntman disease sesuai dengan namanya membuat penderitanya tampak seperti patung karena tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tercatat ada sekitar 800 kasus penyakit aneh di dunia ini dan belum ada obat khusus yang bisa benar-benar menyembuhkan penyakit ini. Von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau adalah penyakit aneh dan langka yang menyerang 1 dari 35.000 orang di dunia ini. VHL sejatinya merupakan penyakit yang serupa dengan tumor jinak. Akan tetapi, tumor ini menyerang ke hampir seluruh organ penting dari tubuh manusia, sebut saja otak, ginjal, saraf, dan sejumlah area tubuh lainnya. VHL dalam dunia medis dikenal dengan sebutan hemangioblastomas. Adanya gangguan pada pembuluh darah disinyalir menjadi penyebab penyakit ini. VHL perlu ditangani sesegera mungkin karena jika tidak dapat menyebabkan kematian mendadak pada penderitanya.
Demikian 5 penyakit langka di dunia. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Untuk sebagian orang, rumah sakit adalah tempat yang dianggap menyeramkan dan memiliki hawa yang mencekam. Pasien yang sakit tentunya membutuhkan yang namanya kenyamanan dan ketenangan. Jika rumah sakitnya gelap, sepi, dan lembab, membuat pasien itu sendiri merasa tak nyaman dan stres. Tak terlihat seperti rumah sakit pada umumnya, rumah sakit ini memiliki desain yang sangat unik dan mewah. Bahkan lebih terlihat seperti hotel berkelas ketimbang rumah sakit. Dijamin membuat pasiennya betah berlama-lama tinggal di rumah sakit. Berikut 5 rumah sakit dengan desain unik yang ada di berbagai belahan dunia. Woridul Spin Hospital, Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di Asia. Tak heran, teknologi di negara ginseng ini berkembang dengan pesat. Begitupun dengan teknologi dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit. Jadi tidak heran kalau banyak orang dari luar negeri datang ke Korea Selatan untuk perawatan kulit sampai operasi plastik. Salah satu rumah sakit di Korea Selatan dengan desain yang sangat nyaman adalah Rumah Sakit Woridul Spin. Rumah sakit ini memiliki fasilitas kamar rawat seperti hotel berbintang. Bisa dipastikan pasien pun akan merasa nyaman jika berada di rumah sakit ini. Henry Ford West Bloomfield, Amerika Serikat. Dibuka pada tahun 2009, Rumah Sakit Henry Ford West Bloomfield yang terletak di kota Michigan ini memiliki desain yang sangat unik. Di dalamnya terdapat sebuah taman yang dipenuhi pohon-pohon rindang dan hijau. Diperkirakan tanaman yang terdapat di dalam rumah sakit ini mencapai 20.000 tanaman dengan berbagai jenis. Pemandangan ini pun tentunya bisa membuat para pasien dan pengunjung merasa nyaman dan rileks. Melbourne Royal Children, Australia. Rumah sakit yang memiliki desain unik ini dirancang oleh perusahaan arsitek Billiard Leach dan Bed-Smart. Rumah sakit ini memang dirancangkan khusus untuk pasien anak-anak yang sakit. Di dalam rumah sakit Melbourne Royal Children ini terdapat sebuah akuarium yang sangat cantik dan megah. Selain akuarium megah, terdapat juga patung raksasa di dalam rumah sakit ini untuk berfotoria. Children's Hospital of Pittsburgh, Amerika Serikat. Mungkin tempat ini lebih terlihat seperti taman bermain ketimbang rumah sakit. Rumah sakit Children's Hospital of Pittsburgh ini dikhususkan untuk pasien anak-anak, maka rumah sakit ini pun didesain semenarik dan senyaman mungkin agar anak-anak merasa betah ketika berada di rumah sakit. Selain desainnya yang dibuat seperti taman bermain, rumah sakit ini pun memiliki ruang musik, kebun untuk bersantai, perpustakaan, dan ruang makan. Jangankan anak kecil, para orang tuanya pun dijamin bakal betah berlama-lama berada di rumah sakit ini. Seng Hao Hospital, Taiwan.
Ada yang unik dengan rumah sakit bersalin di Yuanlin, Taiwan. Para perawat di rumah sakit ini menggunakan perlengkapan serba berwarna pink, mulai dari wallpaper ruangan, seragam, sampai ke selimut bayinya dibuat seragam bertemakan Hello Kitty. Hal ini dianggap bisa meredakan stres bagi ibu-ibu hamil yang hendak melakukan persalinan. Bayi yang lahir di rumah sakit ini akan mendapatkan satu set perlengkapan bayi yang bergambar Hello Kitty. Tentunya, di antara banyak spot yang kurang mengenakan di rumah sakit, tempat pembayaranlah yang menjadi spot paling menyeramkan bagi pasien dan keluarganya. Walaupun begitu, rumah sakit dengan desain-desain unik ini akan menciptakan suasana yang nyaman dan tentram bagi para pasien maupun pengunjung. Itulah 5 rumah sakit paling unik di dunia. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mengulas 5 dokter tercantik di Indonesia. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Cantik, pintar, dan peduli terhadap nasib orang lain menjadi suatu anugerah paling luar biasa. Namun, adakah tipe wanita seperti itu yang tidak sombong dan siap 1x24 jam menyediakan waktunya untuk menolong sesamanya dan kepada semua makhluk hidup? Berikut 5 dokter cantik di Indonesia. Dr. Reisa Kartikasari. Reisa adalah seorang dokter sekaligus seorang model, di mana ia menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia. Ia memulai karir di dunia hiburan sejak masih di bangku SMA. Pernah mengikuti ajang pemilihan gadis sampul, masuk menjadi salah satu model di Look Model Agency, serta membintangi beberapa iklan di Indonesia dan Asia. Setelah lulus dan bekerja di Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto Kramat Jati, ia banyak berkecimpung di dunia forensik. Tahun 2010, ia mengikuti kontes Putri Indonesia perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kontes nasional tersebut, ia meraih posisi juara kedua yang memberikannya gelar Putri Indonesia Lingkungan 2010. Ia juga mewakili Indonesia dalam kontes Miss Internasional 2011. Dalam ajang ini, 11 Maret 2011 lalu, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai Duta Energi Bersih. Dr. Sonia Wibisono. Dr. Sonia Wibisono adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan praktik koas di RSCM Jakarta. Ia banyak mendapatkan ilmu hidup seperti lebih sensitif terhadap kemiskinan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Ia banyak menjumpai pasien dengan berbagai macam jenis penyakit yang rata-rata diderita oleh mereka yang hidupnya sangat sederhana. Ini membuat hatinya lebih peka terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Ketertarikannya dengan masalah kesehatan manusia berlanjut saat duduk di kelas 1 SMP Tarakanita 5 Jakarta. Ia sangat menyukai pelajaran biologi. Ketertarikan itu membuatnya mantap menentukan pilihan jurusan saat mendaftar UMPTN pada 1995. Ia pun memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Dr. Mesti Aryo Tejo. Mesti Aryo Tejo lahir di Jakarta pada tanggal 25 April 1989. Mesti Aryo Tejo merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada bulan September 2012. Setelah lulus, dia bekerja di bawah Aman Pulungan sebagai Associate Penelitian di Divisi Endokrinologi Departemen Pediatrik Universitas Indonesia dan fokus pada studi genetik Tijimis Flores. Dia telah menjadi juru bicara Yayasan Jantung Indonesia sejak tahun 2009. Mesti telah berpengalaman bekerja di daerah terpencil di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kematian bayi dan ibu tertinggi. Dia bekerja di sebuah rumah sakit kelas 3. Rumah Sakit Umum Ruteng, satu-satunya rumah sakit di 3 kabupaten di Pulau Flores selama setahun. Dia telah menulis beberapa artikel kesehatan di Surat Kabar Nasional Kompas bersama dengan mentornya Aman Pulungan dan majalah Intisari. Dr. Maisy Pramisilia. Selama jadi artis cilik, Maisy telah mengeluarkan banyak album, di antaranya Si Kuman Nakal, Idola Cilik, Hello, Shalalalala, dan album yang membuat nama Maisy semakin meroket yaitu Cilukba dengan salah satu hits jagoannya yang berjudul Jumpa Lagi. Maisy juga pernah membintangi sinetron berjudul Melati Putih yang tayang di TV. Dr. Indah Kusumaningrum. Indah Kusumaningrum lahir 9 April 1994, lebih dikenal sebagai Indah Kus, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan vlogger Indonesia. Ia memegang gelar kedokteran dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Indah Kus juga pernah menjadi peserta dalam Miss Indonesia 2014 mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Itulah 5 dokter tercantik di Indonesia. Saksikan terus Mau Tahu Mau hanya di TV Kepri. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Pengobatan tradisional tentunya tidak lepas dari obat-obatan tradisional yang juga merupakan paketan dari pengobatan tradisional. Sudah banyak pengobatan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari pengobatan yang berasal dari suku-suku setempat sampai pengembangan oleh masyarakat modern Indonesia, bahkan ada juga pengobatan tradisional dari luar negeri. Metode pengobatan tradisional asli Indonesia memang bermanfaat dan takkan pernah punah oleh zaman serta masih ada sampai saat ini. Berikut 5 pengobatan tradisional di Indonesia. Jamu. Semua orang Indonesia pastinya mengenal obat yang satu ini. Obat tradisional dari Indonesia ini sangat populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Obat ini terbuat dari bahan-bahan alami yang bermanfaat seperti akar dari tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, buah, kulit batang, kuning telur ayam kampung, empedu ular dan kambing, serta ada juga yang menggunakan tangkur buaya. Biasanya, obat-obatan ini dijual menggunakan sepeda dan ada juga yang digendong yang biasa disebut jamu gendong. Pijat, pijit, atau urut adalah metode penyembuhan atau terapi kesehatan tradisional dengan cara memberikan tekanan kepada tubuh baik secara terstruktur, tidak terstruktur,
menetap atau berpindah tempat dengan memberikan tekanan, gerakan, atau getaran, baik dilakukan secara manual maupun menggunakan alat mekanis. Pijat biasanya menggunakan tangan, jemari, sikut, lengan, kaki, atau alat pijat. Pijat dapat memberikan relaksasi, rasa nyaman, dan kebugaran. Pada beberapa kasus, pijat dapat digolongkan sebagai tindakan medis terapi penyembuhan, misalnya pada kasus kram otot, terkilir, atau keseleo. Pijat secara spesifik berkembang di beberapa kebudayaan di dunia dan adalah penyembuhan secara tradisional yang kini diterima di dunia barat. Dalam bahasa Inggris, pijat dikenal sebagai massage. Ruwat. Pada umumnya, pangruwatan Murwakala dilakukan dengan pagelaran pewayangan yang membawa cerita Murwakala dan dilakukan oleh dalang khusus yang memiliki kemampuan dalam bidang ruwatan. Pada ritual pangruwatan, bocah Sukerta dipotong rambutnya dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kesialan dan kemalangan sudah menjadi tanggungan dari dalang karena anak Sukerta sudah menjadi anak dalang. Karena pagelaran wayang merupakan acara yang dianggap sakral dan memerlukan biaya yang cukup banyak, maka pelaksanaan ruwatan pada zaman sekarang ini dengan pagelaran wayang dilakukan dalam lingkup pedesaan atau pedusunan. Gurah. Gurah adalah cara pengobatan tradisional untuk mengeluarkan lendir dari dalam tubuh dengan menggunakan ramuan herbal. Dalam tradisi warga Imogiri, Bantul, Yogyakarta, gurah merupakan pengobatan tradisional yang dilakukan dengan meneteskan ekstrak daun Srigunggu ke mulut atau lubang hidung. Terapi ini sering dilakukan para sinden untuk menjaga kualitas suara agar tetap merdu. Kerokan. Kerokan adalah sebuah terapi pengobatan alternatif untuk gejala masuk angin dengan metode menggaruk sambil menekan bagian permukaan kulit menggunakan minyak dan benda tumpul seperti uang logam sebagai alat pengerok yang selanjutnya menyebabkan guratan merah atau lecet pada kulit. Selain benda tumpul tadi, pengobatan kerokan ini juga menggunakan cairan licin seperti minyak telon, minyak olive, minyak kelapa, atau lotion. Cairan licin ini digunakan agar tidak terjadi iritasi pada kulit yang dikerok. Tindakan ini akan mengeluarkan angin dari dalam tubuh dengan menghangatkan permukaan kulit, sehingga peredaran darah meningkat dan menjadi lancar. Baiklah pemirsa, saksikan terus Mau Tahu Mau yang akan selalu hadir menemani pemirsa dengan informasi-informasi menarik di setiap episodenya. Sampai jumpa!